Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kami dari kelompok endokrin. Kami ingin menjawab pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman tentang seputar sistem endokrin. Yang pertama, Fatin. Oke, saya akan menjawab pertanyaan tentang dari Teti Lestari. Mengapa pada saat menstruasi seseorang moodnya dapat berubah-ubah? Karena pada saat kita menstruasi terjadi mood swing, dikarenakan ketidakseimbangan hormon dan senyawa kimia otak yang berhubungan dengan pengaturan suasana hati. Bisa juga terkait dengan naik turunnya kadar hormon estrogen di sepanjang siklus mens. Pertanyaan yang kedua itu dari Siti Aminah. Ukuran timus pada orang dewasa sekitar berapa sampai berapa? Nih, kelenjar timus itu paling aktif pada awal kehidupan dan ini tercermin ketika bayi baru lahir. Ukurannya sekitar 50 mm dan lebarnya 40 mm dengan ketebalan 6 mm dengan berat 20 sampai 30 gram. Saat masa pubertas beratnya menjadi 30 sampai 50 gram dan menurun menjadi 15 gram di usia tua. Pertanyaan selanjutnya dari Dini Sukmawati. Apa fungsi dari hormon melatonin? Fungsinya sebagai antioksidan tubuh yang efektif untuk memberikan perlindungan pada sistem saraf otak dari serangan radikal bebas. Yang selanjutnya pertanyaan dari Aminah Purwadini. Hormon apa yang menyebabkan jika ruangan kurang cahaya kita merasa mengantuk? Yaitu hormon melatonin. Yang selanjutnya pertanyaan dari Goblin atau Malik. Pada masa pubertas, mengapa hormon kita tidak stabil? Pada masa pubertas ini, seseorang menjadi aktif dalam memproduksi dua jenis hormon, yaitu gonadotropin atau gonadotropik hormon yang berhubungan dengan pertumbuhan, yaitu follicle stimulating hormone (FSH) dan luteinizing hormone (LH). Pada anak perempuan, untuk merangsang pertumbuhan estrogen dan progesteron, untuk anak laki-laki untuk merangsang pertumbuhan testosteron. Yang selanjutnya pertanyaan dari Anissa Nurul Syaharani. Apa penyebab dari kelebihan hormon progesteron? Menurut sumber honestdocs.id, belum diketahui adanya konsekuensi medis yang serius dari kelebihan progesteron yang meningkat secara alamiah seperti dalam masa kehamilan. Kadar progesteron yang tinggi berhubungan dengan kondisi hiperplasia adrenal kongenital dan peningkatan risiko untuk berkembangnya kanker payudara. Namun, kadar progesteron yang tinggi ini adalah konsekuensi dari penyakit tersebut dan bukan yang menjadi penyebab penyakit tersebut. Yang terakhir, pertanyaan dari Irgi Pian Ahmad Dipai, Bapak KM nih. Sebutkan fungsi kelenjar pinealis. Fungsinya itu menghasilkan hormon melatonin yang berfungsi untuk mempengaruhi pelepasan gonadotropin dan untuk mengatur jam tidur. Selanjutnya pertanyaan akan dijawab oleh Wopi. Pertanyaan dari Rina. Apa penyebab dari hipertiroidisme? Hipertiroidisme biasanya disebabkan oleh penyakit Graves, yaitu suatu kondisi yang terjadi akibat kelainan sistem autoimun yang menyerang tubuh dan meningkatkan produksi hormon tiroksin pada kelenjar tiroid. Pertanyaan dari Risa dan Mensya. Apa penyebab penyakit gondok? Penyebab penyakit gondok itu dapat disebabkan karena kekurangan yodium atau garam dalam tubuh. Pertanyaan dari Rifa. Apa saja hormon yang dihasilkan oleh kelenjar tiroid? Ada 3 hormon yang dihasilkan oleh kelenjar tiroid, yaitu T3 atau triiodotironin, T4 atau tetraiodotiranin, dan juga kalsitonin. Pertanyaan dari Ahmad. Apa penyebab penyakit Addison? Penyakit Addison terjadi saat korteks pada kelenjar adrenal mengalami kerusakan dan kelenjar adrenal hanya sedikit memproduksi hormon kortisol dan juga hormon aldosteron. Padahal kedua hormon tersebut memiliki fungsi yang penting untuk menjaga keseimbangan garam dan juga cairan dalam tubuh. Pertanyaan dari Rifki. Kenapa hormon adrenalin dapat meningkatkan frekuensi jantung? Karena di dalam tubuh sedang terjadi pelepasan hormon adrenalin tersebut yang dapat dipicu oleh rasa takut, panik, stres, atau merasa terancam, sehingga akan menyebabkan peningkatan frekuensi jantung. Contohnya ketika akan naik wahana yang memacu adrenalin. Pertanyaan dari Firda. Apa yang terjadi jika seseorang mengalami hiposekresi parat hormon?
Hiposekresi parat hormon dapat mengakibatkan tulang menjadi kropos dan juga dapat mengakibatkan penyakit gagal ginjal. Pertanyaan dari Imron. Mengapa tiroid membengkak jika kekurangan iodin? Karena terjadi peradangan pada kelenjar tiroid yang dapat juga menyebabkan penyakit gondok. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Nini. Pertanyaan dari Galuh Kirana Dewi, apa fungsi hormon TSH? Hormon TSH berfungsi untuk memelihara pertumbuhan dan perkembangan kelenjar tiroid dan merupakan stimulator bagi sekresi hormon T4 dan T3 yang dihasilkan oleh kelenjar tersebut. Pertanyaan dari Kaila, hormon apa yang menyebabkan kita bahagia? Yaitu hormon endorfin. Pertanyaan dari Nur Azizah, apa fungsi utama hormon? Yaitu mempertahankan keseimbangan tubuh, merespons stres pada tubuh secara tepat, mengatur pertumbuhan dan perkembangan tubuh. Pertanyaan dari Nila, jika kelebihan hormon TSH apa akibatnya? Yaitu mengalami penurunan berat badan, mengalami kerontokan rambut, mudah lelah, sulit berkonsentrasi, tubuh mengeluarkan keringat secara berlebihan. Pertanyaan dari Fitriana, apa penyebab dari penyakit akromegali? Penyebab akromegali adalah tingginya produksi hormon GH yang dihasilkan oleh kelenjar hipofisis. Pertanyaan dari Muhammad Fahmi Nurrahman, jelaskan ciri-ciri hormon, yaitu diproduksi dan diekskresikan oleh kelenjar endokrin ke dalam darah dalam jumlah yang sangat sedikit, diangkut oleh darah menuju sel atau jaringan target, mengadakan interaksi dengan reseptor khusus yang terdapat dalam sel target, mempunyai pengaruh mengaktifkan enzim khusus. Pertanyaan dari Lia Julia dan Mayanti, apakah perubahan mood seseorang dipengaruhi oleh hormon? Iya, karena di dalam tubuh ada beberapa hormon yang dapat mempengaruhi mood seseorang, misalnya hormon oksitosin. Pada hormon ini sering digambarkan sebagai hormon kedekatan, kepercayaan, atau kadang-kadang disebut dengan hormon cinta. Selanjutnya akan dijawab oleh Salsa. Pertanyaan pertama dari Gina, dalam penyakit gondok, penderita berarti mengalami kekurangan yodium dalam waktu lama. Berapa lama si penderita mengalami gondok dan bagaimana cara penyembuhannya? Untuk berapa lama si penderita mengalami gondok itu tergantung dari kondisi tubuh masing-masing orang. Itu tergantung lagi dari genetik dan gaya hidupnya. Lalu bagaimana cara penyembuhannya? Secara alami bisa menggunakan bawang putih. Jadi si penderita bisa mengunyah bawang putih 3-4 siung per hari. Apabila sudah sangat besar, lebih baik untuk dikonsultasikan ke dokter. Biasanya dari dokter itu menggunakan obat aspirin atau obat kortikosteroid. Apabila sudah sangat besar lagi dan mengganggu jalur pernapasan seseorang, biasanya dokter menyarankan untuk melakukan pembedahan. Selanjutnya pertanyaan dari Nur Aini, kenapa hormon setiap orang berbeda-beda, terutama pada wanita? Untuk pertanyaan itu jawabannya karena kondisi tubuh seseorang itu berbeda-beda, tergantung dari genetik, gaya hidup, dan lingkungan sekitarnya. Dan faktor makanan juga bisa mempengaruhi. Lalu selanjutnya pertanyaan dari Indah, sebutkan dan jelaskan penyakit-penyakit pada sistem hormon secara menyeluruh. Jadi ada beberapa penyakit dalam sistem hormon. Yang pertama itu diabetes. Yang akan saya jelaskan itu diabetes tipe 1. Diabetes tipe 1 itu diakibatkan karena kinerja pankreas tidak memproduksi cukup hormon insulin. Lalu ada penyakit hipertiroidisme, itu terjadi saat hipotiroidisme itu terjadi saat kadar hormon tiroid dalam darah sangat rendah. Lalu ada hipertiroidisme, itu terjadi saat kadar hormon tiroid dalam darah terjadi sangat tinggi. Yang terakhir pertanyaan dari Nafa, mengapa hipoparatiroidisme dapat menyebabkan penurunan kadar kalsium dalam darah? Karena hormon paratiroid tidak cukup
dihasilkan tubuh sehingga si penderita tidak dapat mengontrol kadar kalsium dalam darah. Sekian tanya jawab dari kami. Apabila ada kekurangan kami mohon maaf, dan untuk pertanyaan-pertanyaan yang tidak terjawab Kami mohon mohon maaf. Kami akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.